Halo teman-teman, kembali Budi Hikmat di sini ingin sharing pembelajaran makroekonomi tanpa baperan. Walaupun terus terang kali ini saya baper setelah menonton movie Spider-Man No Way Home. Ya, saya nggak akan spoil alert ya, menghormati teman-teman yang belum nonton. Namun saya melihat movie-nya itu lebih ke arah filosofis ya, apakah seorang bisa kembali di masa yang lalu ya. Nah, ini dikaitkan dengan makroekonomi ini apa teman-teman? Baru aja saya nonton ya di YouTube ulasan mengenai krisis keuangan Asia tahun 98 ya. Di sana ada perdebatan bahwa Perdana Menteri Malaysia saat itu mengatakan bahwa yang menyebabkan krisis keuangan global adalah miliarder George Soros ya. Saya dulu sempat berpikir seperti itu, namun setelah belajar makroekonomi berubah ya. Jadi saya sampaikan bahwa saya terbiasa sekarang ini belajar untuk menyalahkan diri sendiri, dan silakan nih teman-teman melihat ya bahwa ternyata 3 negara di Asia Tenggara ini ya, Indonesia, Malaysia, dan Thailand ya, sebelum krisis 98 itu posisi neraca berjalannya ya ini ekspor dikurang import barang dan jasa itu defisit ya. Sementara terjadi di luar sana eksternal yang nggak bisa dikontrol adalah tren penguatan dolar ya, bisa terlihat itu yang aksis sebelah kanan. Jadi kelihatan sekali ini ada mismatch yang menyebabkan kemungkinan besar mata uang di Asia itu akan melemah. Lagian kebanyakan sistem nilai tukar di Asia saat itu dikendalikan tidak floating ya, tidak mengambang, tidak fleksibel ya, seperti itu. Ya demikian ya. Nah, bisa dilihat bahwa setelah krisis keuangan ya 98 tersebut, hampir semua neraca berjalan ketiga negara tersebut ya ini mengalami surplus. Teman-teman bisa melihat di sana ya gitu, jadi kembali surplus. Namun nah ini dia ya, ketika kembali tren penguatan dolar mungkin sekitar tahun 2011 ya, nah kita yang justru mengalami current account defisit, sementara dua jiran kita surplus ini ya. Ini harus kita lihat ada sesuatu, dugaan saya terkait dengan kondisi manufaktur kita yang babak belur ketika kita booming komoditi tahun 2000 sampai 2011 tersebut ya, kurang mendapat perhatian, sementara negara lain aktif terus melakukan industrialisasi ya. Jadi mereka mengalami surplus. Ada baiknya kita melihat. Ya, demikian. Jadi saya mengatakan saya ingin balik nih, bukan ke 3 tahun yang lalu agar saya bisa beli mulai dari Bitcoin, Zoom, kemudian juga Tesla ya, dan berbagai fundnya Cathie Wood ya. Namun saya ingin kembali 30 tahun yang lalu untuk mengingatkan pemerintah, perusahaan, perbankan agar saat itu jangan ceroboh meminjam utang dari luar negeri dengan mata uang asing. Demikian juga agar supaya pengelolaan dana haji lebih memperhatikan currency risk ya. Saya akan berusaha sekuat mungkin menyatakan jangan sampai kita mengalami krisis ya. Kalau nasihat saya saat itu ya, back saya ke 30 tahun yang lalu tidak dipatuhi ya, jangan heran saya akan seperti George Soros juga untuk dapat memanfaatkan kepastian makroekonomi. Saya gunakan kepastian makroekonomi karena ini kelihatannya betting yang menurut saya beralasan ya. Jadi George Soros itu hanya memanfaatkan kelemahan. Nah, tentunya saya tidak bisa kembali ke 30 tahun yang lalu, namun saya kembali mengingatkan 10 tahun ke depan ini kita punya risiko tuwir sebelum tajir ya. Untuk itu mari kita terus belajar makroekonomi untuk mencegah krisis di masa yang akan datang.